Selamat sore teman-teman dan ibu dosen. Perkenalkan nama saya Naksir Jamin Panjaitan. Kali ini saya akan menjawab mengenai tugas, di mana menjawab pertanyaan tersebut dengan video. Oke, yang dimana pertanyaannya, bagaimana organisasi di Indonesia dapat mendorong keberagaman di tempat kerja dan mencegah diskriminasi, sekaligus tetap menjaga produktivitas serta keadilan dalam proses rekrutmen dan promosi. Baik, organisasi di Indonesia dapat mendorong keberagaman di tempat kerja dan mencegah diskriminasi dengan cara membangun sistem yang adil, transparan, dan berbasis kompetensi tanpa mengorbankan produktivitas. Kunci utamanya adalah memahami bahwa keberagaman bukan berarti menurunkan standar, melainkan memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk dinilai berdasarkan kemampuan dan kinerjanya. Kemudian langkah pertama adalah menerapkan proses rekrutmen yang objektif dan transparan. Perusahaan perlu menggunakan kriteria yang jelas seperti keterampilan, pengalaman, dan hasil tes kerja, bukan faktor pribadi seperti gender, suku, agama, atau latar belakang sosial. Dengan pendekatan ini, organisasi tetap mendapatkan talenta terbaik sekaligus mencegah diskriminasi sejak tahap awal. Langkah kedua adalah menetapkan kebijakan anti-diskriminasi yang tegas dan benar-benar dijalankan. Kebijakan ini harus disertai mekanisme pelaporan yang aman, serta sanksi yang jelas agar menciptakan rasa keadilan dan kepercayaan di antara karyawan. Selain itu, pelatihan kesadaran bias bagi pimpinan dan tim HR juga penting, karena banyak keputusan diskriminatif terjadi secara tidak disadari, terutama dalam proses promosi. Selanjutnya, untuk menjaga keadilan dan produktivitas, promosi jabatan harus didasarkan pada kinerja yang terukur, yang dimana organisasi dapat menggunakan indikator kinerja atau KPI yang jelas, sehingga keputusan promosi didasarkan pada kontribusi nyata, bukan hubungan personal atau subjektivitas atasan. Lalu untuk contoh penerapannya, kita dapat lihat pada PT Unilever Indonesia yang menerapkan rekrutmen berbasis kompetensi dan mendorong kesetaraan gender dalam kepemimpinan. Hasilnya, keberagaman justru meningkat inovasi dan kinerja tim. Contoh lain adalah Telkom Indonesia yang menggunakan sistem manajemen talenta berbasis kinerja untuk memastikan promosi dilakukan secara adil dan transparan. Jadi kesimpulannya, keberagaman, keadilan, dan produktivitas dapat berjalan seiring dengan sistem yang inklusif, objektif, dan berbasis kinerja. Organisasi di Indonesia tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang adil, tetapi juga lebih kompetitif dan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih.